Selamat datang di channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Siapa sih yang gak suka cerita mistis di Indonesia? Obrolan atau cerita mistis tentang hantu-hantu atau teori-teori menyeramkan sangatlah populer. Meskipun jika mendengarnya kita akan merasa takut, namun gak jarang akan membuat penasaran kita semua. Kalian semua pasti sudah tahu jika Indonesia merupakan negara yang kaya sekali akan suku dan juga budaya yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Banyak sekali mitos tentang hantu ataupun ritual di Indonesia. Bahkan sampai sekarang tidak jarang warga Indonesia yang masih mempercayai semua ritual mistis, bahkan makhluk halus. Namun di balik keseramannya, ternyata makhluk halus tersebut memiliki asal-usul yang kelam. Jadi untuk lebih jelasnya mari simak kisahnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Berikut ini penjelasan selengkapnya tentang 10 hantu terseram di Indonesia dan asal-usulnya, di mana urutan pertama adalah kuntilanak. Legenda kuntilanak ini berawal dari cerita seorang perempuan hamil yang meninggal dunia sebelum sempat melahirkan bayinya. Sosok kuntilanak digambarkan berparas cantik, berambut panjang, mengenakan baju panjang berwarna putih dan punya mata yang merah. Dan menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Konon, penampakannya pada malam hari dan biasanya disertai dengan harum bunga Kamboja. Apa alasan dibalik obsesinya tersebut? Konon katanya kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu tersebut. 2. Hantu Sundel Bolong. Kamu pasti juga gak asing dengan hantu yang satu ini. Sundel Bolong adalah sosok perempuan yang digambarkan memiliki lobang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Hantu yang satu ini agak mirip dengan kuntilanak, namun perbedaan terdapat pada punggungnya. Sundel Bolong digambarkan sebagai hantu wanita yang punggungnya berlubang hingga tembus ke dada. Rambutnya yang panjang seolah-olah menutupi sebagian lubang punggung atau dadanya. Alkisah, pada semasa hidupnya ia diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Oleh karena itu, arwahnya menjadi penasaran dan mengambil bayi-bayi yang baru dilahirkan. 3. Hantu Pocong. Pocong adalah hantu yang lumayan terkenal setelah kuntilanak. Sering dijadikan tokoh dalam berbagai judul film di Indonesia. Ia digambarkan sebagai sesosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling, yang konon ceritanya tali pocongnya lupa tidak dibuka sehingga arwahnya penasaran. Konon, ia berkeliaran untuk mencari orang yang mau membukakan ikatan tali di atas kepalanya itu. Jika ada yang membukakan, ia akan musnah dan arwahnya pun dapat beristirahat dengan tenang. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. 4. Hantu Tuyul. Tuyul digambarkan sebagai makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil, berkepala gundul, dan suka mencuri uang. Konon katanya tuyul dipercaya merupakan anak dari Sundel Bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang, manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan atau pesugihan. Namun karena bayi, maka tak heran jika karakter tuyul seperti layaknya anak-anak, yaitu suka bermain dan berkepala botak. 5. Hantu Genderuwo.
genderuwo adalah hantu yang berwujud manusia bertubuh besar dan kekar dengan bulu-bulu lebat menutupi tubuhnya. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, Gandarewa. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Kabarnya, ia suka tinggal di pepohonan besar dan rindang seperti pohon beringin atau di sudut-sudut yang lembab dan gelap. Konon genderuwo berasal dari arwah seseorang yang meninggal secara tidak wajar, misalnya bunuh diri atau kecelakaan. 6. Hantu wewe gombel. Jangan keluar setelah maghrib kalau gak mau diculik wewe gombel, itu yang sering kita dengar saat kita masih kecil. Wewe gombel digambarkan sebagai sosok hantu wanita dengan payudara yang sangat besar dan panjang. Wewe gombel menyukai anak kecil, maka apabila di suatu daerah ada anak yang hilang secara mendadak, hal itu akan dihubungkan dengannya. Konon, penampakan wewe gombel menyerupai wanita cantik sehingga anak kecil yang menjadi korbannya tidak takut kepadanya dan mau diajak ke rumahnya. Di tempat itu, anak tersebut akan dirawat dan disusuinya. Menurut beberapa cerita, anak yang diculik wewe gombel diberi makanan berupa kotoran manusia yang terlihat seperti makanan biasa. Menurut kepercayaan masyarakat, wewe gombel adalah hantu berupa perempuan tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitarnya. 7. Hantu leak. Leak erat kaitannya dengan masyarakat Bali. Dalam mitologi Bali, leak adalah penyihir jahat, digambarkan berlidah panjang dan bergigi tajam. Penampakannya hanya dapat dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari ia terlihat seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya sebagai ramuan sihir. Selain itu, masyarakat setempat percaya bahwa leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, atau babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. 8. Hantu kuyang. Masyarakat Kalimantan percaya kuyang sebagai makhluk siluman pemangsa janin dalam kandungan. Kuyang sebenarnya adalah manusia atau wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, kuyang terlihat sebagaimana layaknya orang biasa. Hanya yang membedakannya adalah kuyang memakai selendang. Selendang itu untuk menutupi tanda di lehernya. Konon, pada malam hari kepalanya akan terpisah dari tubuhnya. Kepala itu akan berubah wujud menjadi seekor burung atau kucing. Untuk membedakan kucing biasa dengan kucing jadi-jadian adalah saat ia mendarat di atap rumah. 9. Hantu Banaspati. Masyarakat Jawa percaya akan keberadaan Banaspati. Banaspati adalah salah satu jenis makhluk halus yang diyakini senang menghisap darah. Diceritakan pula bahwa Banaspati memiliki wujud yang mengerikan. Dia berjalan dengan cara yang tidak lazim, karena kepalanya menjadi kaki, sementara korban yang diincar Banaspati adalah bayi yang baru lahir. Meskipun dalam budaya Jawa juga dipercayai bahwa sosok Banaspati dianggap sebagai pembawa kabar kematian massal warga desa, jika mereka datang dalam wujud kilatan-kilatan api berbentuk naga. 10. Hantu Lampor. Lampor, nama hantu ini mungkin terdengar kurang familiar pada awalnya. Namun sejak dikabarkan akan difilmkan, masyarakat pun penasaran akan sosoknya. Ternyata Lampor adalah keranda terbang yang konon dikendalikan oleh pencabut nyawa. Kisah hantu ini sering terdengar di Jawa Tengah. Ada banyak orang yang meyakini keberadaan Lampor. Ia sering kali berkeliaran di kampung-kampung dan membawa siapapun yang melihatnya. Korban akan mati atau kembali dalam keadaan gila. Jika kamu mendengar suara kereta kuda di malam hari, siap-siap tutup matamu, karena bisa jadi itu adalah Lampor.
Nah, itu tadi pembahasan tentang 10 hantu yang terkenal seram di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi sosok hantu yang ada di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.